杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Sambil duduk di sana dengan bodoh, Lu Guinchen tidak bisa memikirkan hal lain. Bahkan penurunan mendadak di alamnya mengirimnya kembali ke beberapa dekade. Tampaknya menghindarinya. Matanya gelap tanpa cahaya apapun. Sementara itu, di luar ruang tempat benua gantung berada, di jurang yang kacau, para prajurit kuat dari segala arah menunggu untuk waktu yang lama, tetapi tanpa tanda-tanda kedatangan Yangke. Zilong dan putranya menjadi tidak sabar dan marah, tapi leluhur hantu tampak santai. Wajahnya sesantai angin sepoi-sepoi. Meskipun Sui Yue telah menerima jaminan dari leluhur hantu, ia masih sedikit khawatir. Ia membungkuk dan bertanya dengan lembut. Senior, sudah hampir 10 hari, mengapa tidak ada pergerakan sama sekali? Pergerakan seperti apa yang Anda inginkan? Leluhur hantu meliriknya sambil menyeringai. Dia bersembunyi dengan sangat aman di sana. Apa yang akan terjadi jika ada pergerakan? Apakah Anda ingin dia keluar sekarang? Tidak. Sui Yue melambaikan tangannya dengan cepat. Selama dia aman, saya akan lega. Hanya saja saya... Jangan khawatir, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Bukankah cukup bagi saya untuk berjanji pada Anda? Tempat terkutuk itu bisa menjebak saya selama 2000 tahun, tetapi tidak bisa menjebak Master Sekte. Ketika dia ingin keluar, dia akan keluar secara alami. Gadis kecil, Anda sangat peduli padanya. Baiklah, ketika dia keluar, saya akan menyampaikan kekhawatiran Anda dengan hati-hati. Senior! Sui Yue tersipu malu dan mengetakkan kakinya berulang kali. Saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Ningbo bertahan kening. Kamar dagang punya banyak urusan, jadi saya tidak bisa lama-lama di sini. Kalau saya pergi, hantu tua, bisakah Anda melawan Zilong sendirian? Saya pikir saya tidak berguna. Leluhur hantu mendengus. Zilong bukan apa-apa. Sekalipun Anda tidak peduli pada Zilong, kalau Yangke kabur, Sue dan Kongfa pasti akan mengejarnya. Jadi Anda akan terlalu sibuk mengurus mereka semua. Saat itu, apa yang akan Anda lakukan? Mendengar itu, leluhur hantu bertahan kening. Karena inilah yang ia khawatirkan. Jika Ningguang pergi dan Yangke muncul, Zilong akan memiliki 3 penguasa alam raja kekosongan di pihaknya. Paling-paling ianya bisa menahan Zilong dan Sue yang terluka parah. Tapi bisakah Yangke menghadapi Kongfa? Sekarang, Kongfa juga ada di pihak Zilong. Hanya Tuhan yang tahu keuntungan apa yang dijanjikan Zilong kepadanya. Jadi leluhur hantu sangat ingin melihat Yangke tetap bersembunyi di dalam sampai keadaan aman untuk muncul. Ia tidak percaya Zilong bisa tinggal di sini selamanya. Lagi pula, dia adalah penguasa bintang ungu. Jadi bagaimana mungkin dia punya waktu untuk hal seperti itu? Alis Ningguang berkerut, tatapannya tertuju pada suatu titik. Ini... ada yang salah. Ada apa? Gumam leluhur hantu. Di tempat lain, Zilong, Sue, dan Kongfa, 3 kultivator alam raja kekosongan juga menyadari sesuatu yang tidak biasa pada pusaran kekacauan. Sebuah area ruang bergetar dengan aura yang tidak nyaman, seolah-olah retakan telah muncul di angkasa. Dari retakan ini, kekuatan yang sangat dahsyat memancar. Ada apa? Ningguang bingung menoleh ke leluhur hantu, berharap mendapatkan penjelasan. Apa yang Anda lihat? Leluhur hantu mendengus. Meskipun dia telah terperangkap di benua gantung selama 2000 tahun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah ini akan meninggalkan pusaran kekacauan? Sui Yue bertanya dengan curiga, mengejutkan leluhur hantu dan Ningguang. Pusaran kekacauan bukanlah sesuatu yang bisa masuki begitu saja.
Jika itu terjadi, mereka semua harus melarikan diri. Lurantu telah selamat dari penyerapan pusaran kekacauan ke benua gantung, tapi itu hanya keberuntungan. Dan dia tidak ingin mencobanya lagi. Jika dia sial dan terkoyak oleh kekuatan kekacauan itu, dia tidak punya tempat untuk menangis. Lihat, Suyue tiba-tiba menunjuk lagi. Sepertinya ada gerakan di sana. Melalui celah-celah samar yang berkelap-kelip di ruang itu, sebuah pemandangan samar dan aneh mulai terlihat. Ini semakin saya melihatnya, semakin mirip tempat hantu itu. Lurah hantu hampir menggigit lidahnya. Meskipun celah-celahnya sangat kecil dan tidak stabil, Lurah hantu masih melihat pemandangan yang tampak seperti benua yang gantung. Apakah ini tempat yang masuk? Tanya Suyue heran. Ya, kalau tidak salah, seharusnya begitu. Tapi apakah kalian mendengar gerakan? Lurah hantu menatap Ningguang dan Suyue. Suyue menggelengkan kepalanya sementara Ningguang dengan ekspresi serius mengangguk dan berkata, ada suara guntur samar dan aura yang terpancar dari celah-celah ini. Apakah anak itu sedang mencoba menembus penghalang sekarang? Apakah maksud Anda ini semua suara yang disebabkan oleh pembaptisan langit dan bumi? Wajah Lurah hantu berubah. Tidakkah menurut Anda itu mungkin? Tanya Ningguang. Memang terlihat seperti itu, tapi tempat terkutuk itu dan tempat ini adalah dua alam yang berbeda. Bahkan jika Yangke menerobos ke alam Raja Kekosongan, dia tidak akan menyebabkan keributan seperti itu, kan? Mulut Lurah hantu berkedut, dan setelah selesai berbicara, dia tertegun. Orang lain mungkin tidak bisa membuat keributan seperti itu, tetapi Yangke belum tentu. Dia adalah ahli kekuatan spesial. Jika dia benar-benar menerobos ke alam Raja Kekosongan, menyebabkan kedua alam menyatu, itu mungkin saja. Kalau begitu, maka anak itu dalam bahaya. Kata Ningguang dengan suara berat. Apa maksud paman? Suyue ngeri, wajahnya yang cantik pucat. Energi ini terlalu mengerikan. Saya tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Jawab Ningguang dengan cemberut. Bagaimanapun konsekuensinya dari kegagalan menahan kemajuan alam Raja Kekosongan sangat serius. Ini berbeda dari kemajuan awal seorang prajurit. Ketika prajurit lemah, bahkan jika mereka gagal maju ke alam yang lebih tinggi, itu bukan masalah besar. Namun di alam Raja Kekosongan, kegagalan hanya akan berujung pada dua hal. Kerusakan parah atau kematian. Dan kemungkinannya lebih dari 80%. Ningguang, leluhur hantu dan yang lainnya dipenuhi rasa heran dan bingung. Sementara itu Zilong, Sue dan Kongfa semuanya menunjuk dan berbicara di tempat yang sama. Semuanya sampai pada kesimpulan yang sama. Yangke mungkin sedang naik ke alam Raja Kekosongan. Sehingga wajah Zilong tiba-tiba memucat. Dia tidak takut dengan keberhasilan Yangke. Bahkan jika ia mencapai alam Raja Kekosongan, Yangke hanya akan berada di tingkat pertama dan ia tidak peduli dengan orang seperti itu. Yang dia takuti adalah Yangke tidak akan berhasil. Bagaimana jika orang ini mati di sana? Di mana ia akan menemukan pohon abadi? Bajingan itu. Zilong mengumpat dengan marah, tetapi ia merasa tak berdaya. Di bagian jurang kekacauan itu, berbagai fenomena aneh terus berlanjut tanpa henti. Semua orang menyaksikan dengan cemas, takut sesuatu akan terjadi pada Yangke. Karena situasi ini berlangsung selama seharian penuh. Ruang yang bergejolak akhirnya stabil, dan gemuruh guntur yang sama-sama perlahan memudar. Berhasil? Suyue cemas seperti semut di wajan panas. Ingin segera bergegas ke benua gantung untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Ningguang dan Lurah hantu tetap diam dan acuh tak acuh. Pada titik ini hasilnya sudah pasti. Namun mereka tidak dapat memastikan keberhasilan Yangke dan hanya bisa menunggu dengan cemas. Di benua gantung, area dalam radius 100 mil dari terobosan Yangke telah rata dengan tanah, meninggalkan kawah besar. Di tengah kawah sesosok gelap tergeletak. Siapa lagi kalau bukan Yangke? Dan bau terbakar juga memenuhi udara. Ini serius. Yangke menatap langit yang seperti jurang.
Mulutnya berkedut. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, seolah-olah setiap tulang di tubuhnya hancur dan dagingnya berubah menjadi debu. Gerakan sekecil apapun merobek setiap saraf di tubuhnya, membuatnya hampir menjerit kesakitan. Dia tidak pernah menyangka pembaptisan langit dan bumi yang membawanya naik ke alam raja kekosongan begitu dahsyat. Di sepanjang kultivasinya, ia telah menavigasi setiap terobosan ke alam baru tanpa insiden. Tetapi kali ini ia hampir kehilangan nyawanya. Bahkan tubuh pedang 5 elemen yang tak terhancurkan hampir hancur oleh energi langit dan bumi. Jadi dia terpaksa melepaskan teknik transformasi naga, memaksanya untuk bertahan sampai saat terakhir. Bahkan saat itu, teknik transformasi naganya belum pudar. Lengan kanannya ditutupi sisik naga dan tangan kanannya telah berubah menjadi cakar naga. Bahkan lengan naga ini yang babak belur hingga sisiknya robek dan berdarah. Jadi itu adalah pemandangan yang tragis. Tetapi ketika Yangke merasakan alamnya saat ini, ia menyeringai. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya mencapai alam raja kekosongan. Merasakan kekuatan yang melonjak dan tak berujung di dalam dirinya dan mengalami pemahaman yang sama sekali berbeda tentang seni bela diri Do surgawi. Yangke merasa bahwa penderitaan ini sepadan. Dari alam kembali kekosongan ke alam raja kekosongan, rasanya seperti melangkah ke dunia yang sama sekali baru. Setelah beristirahat sejenak, Yangke bangkit berdiri, memaksakan diri menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ia mengambil segenggam ramuan dari cincin spesialnya. Tanpa memeriksa isinya, langsung memasukkannya ke dalam mulut dan mulai mengunyah dengan panik. Sambil memusatkan pikiran dan tubuhnya, dia memusatkan perhatiannya pada Dantian. Ini jelas merupakan waktu terbaik untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Dan ia tak ingin melewatkannya. Serpihan sisik naga memudar dari lengan kanannya dan cahaya kemasan redup mulai muncul. Luka-luka di tubuh Yangke sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Daging dan darahnya bergejolak, memancarkan gelombang energi yang dahsyat. Cahaya kemasan itu semakin kuat hingga akhirnya area Yangke sepenuhnya diselimuti cahaya kemasan. Tak terlihat sosok lain. Aktivasi darah kemasan di dalam tubuhnya berkali-kali lipat lebih intens dari sebelumnya. Setelah sehari, cahaya kemasan itu menghilang, menampakkan tubuh berotot Yangke. Kulitnya yang terbuka tertutup gumpalan darah. Tetapi Yangke menggoyangkannya pelan dan gumpalan darah itu pecah. Memperlihatkan kulit di bawahnya yang tampak seperti kulit baru. Oh, pil pencerahan. Yangke tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru mencari cincin spesialnya. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan botol giok dan menuangkan 3 ramuan di dalamnya. Itu adalah 3 pil pencerahan yang telah ia sempurnakan sebelumnya. Salah satunya bahkan memiliki pola ramuan, sementara 2 lainnya tidak, tetapi tetap berkualitas sangat tinggi. Itu dia. Yangke mencubit ramuan yang memiliki pola dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil menyerap efek obatnya, ia menggunakan pil itu untuk memahami esensi sejati seni bela diri. Sehingga auranya semakin murni dan pekat, memancarkan kondisi seni bela diri yang seolah berensonansi dengan langit dan bumi. Setelah setengah bulan penuh, Yangke tiba-tiba membuka matanya dan mengembuskan nafas pelan. Matanya tenang dan kalem seperti orang biasa. Bahkan fluktuasi energi suci yang bergejolak dan gelisah dari terobosannya telah sepenuhnya ditekan. Tidak apa-apa, meskipun wilayah saya belum sepenuhnya stabil, itu tidak jauh. Yangke bergumam pada diri sendiri. Dan dengan gerakan pikirannya, sebuah kekuatan tak terlihat menyebar keluar dengan dirinya sebagai pusatnya. Dalam sekejap, udara dalam radius 1000 kaki tiba-tiba menjadi tebal dan berat. Di dalam ruang ini, retakan spesial mulai muncul dan menghilang, seperti rahang mengangak dari binatang buas tak terlihat. Domain. Setelah naik ke alam raja kekosongan, medan momentum Yangke akhirnya berubah menjadi domain. Terlebih lagi, domain ini dipenuhi dengan kekuatan spesialnya, jauh lebih kuat daripada domain para ahli alam raja kekosongan biasa. Di dalam domain ini, dialah penguasanya. Oleh karena itu, sangat mudah bagi seorang ahli alam raja kekosongan untuk menghancurkan master alam kembali kekosongan.
Karena momentum alam kembali kekosongan hanya dapat mempengaruhi dan mengganggu orang lain. Tetapi di dalam medan domain, seorang ahli alam raja kekosongan dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Dengan pikiran, medan domain menghilang. Yang menoleh dan melihat sekeliling. Dengan lompatan tiba-tiba dia melayang tinggi ke langit. Diam-diam memanggil binatang buas darahnya, Xiu dan Liu Yan. Sesaat kemudian semua binatang buas darah terbang kembali, berubah menjadi benang darah emas dan kembali ke tubuhnya. Xiu juga melakukan hal yang sama. Hanya Liu Yan setelah mengamati Yang Ke sejenak yang berkata, "Selamat Tuan atas kemajuan Anda ke alam raja kekosongan." "Saya hanya beruntung." Yang Ke terkekeh lalu berpikir sejenak dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan melihat kekuatan Anda meningkat juga." Mata Liu Yan berbinar dan dia berkata dengan hormat, "Terima kasih Tuan." Sebagai roh senjata, meskipun dia sekarang telah menguasai tungku pemurnian di dalam dirinya, meningkatkan kekuatannya bukanlah hal yang mudah. Kecuali dia bisa melahap sesuatu seperti api guntur surgawi kering. Jika tidak, dia akan kesulitan untuk maju. Namun dengan jaminan Yang Ke, Liu Yan merasa benar-benar tenang. Karena Yang Ke memiliki esensi sejati matahari. Selama dia bisa melahap sebagian api sejati matahari, kekuatannya tidak akan stagnan. "Baiklah, Anda harus kembali ke mutiara alam mendalam dulu. Saya sudah menempatkan esensi matahari di sana, jadi habiskan sebanyak yang Anda bisa, tapi jangan terburu-buru." "Iya." Liu Yan gembira, lenyap dalam sekejap. Detik berikutnya ia muncul kembali di dalam mutiara alam mendalam dan dengan cepat menemukan esensi matahari. Dengan gembira ia berubah menjadi burung api dan menyelimuti esensi matahari. Setelah memproses ini, Yang Ke menoleh dan melirik ke satu arah. Alisnya berkerut dan ia mengayunkan tubuhnya. Muncul puluhan mil jauhnya. Lu Guinchen masih duduk di sana, meskipun ekspresinya pucat dan sedih. Menyadari kedatangan Yang Ke, ia meliriknya dengan senyum masam. "Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda." Yang Ke menggelengkan kepalanya. Ia tentu saja mengerti alasan kondisi Lu Guinchen. Meskipun ia terus-menerus menerobos dan menanjak, bukan berarti ia sama sekali tidak tahu tentang dunia luar. Sebaliknya, Lu Guinchen dihancurkan oleh kekuatan pembaptisan langit dan bumi. Ia telah menyaksikan semuanya. Seorang pejuang, betapapun parahnya luka fisik atau spiritual, dapat pulih. Namun jika hati dan tekad seorang pejuang runtuh, bahkan seorang kaisar agung pun mungkin tak berdaya. Karena ini penyebabnya bersifat pribadi. Dan hanya dengan memperkuat keyakinannya sendiri pemulihan dapat dicapai. Yang Ke dan Lu Guinchen tidak hanya tidak saling kenal, tetapi juga ada keretakan di antara mereka. Ia telah berjasa kepada Lu Guinchen dengan tidak membunuhnya, jadi mengapa ia punya waktu untuk menghiburnya? Jadi ia hanya meliriknya dan mengabaikannya. Saat berikutnya kesadaran spiritualnya meluas, mencapai jantung benua gantung. Jelas dia ingin melihat bagaimana tubuh dharmanya berkembang dalam memurnikan esensi bintang. Yang Ke sangat menantikan prospek tubuh dharmanya memurnikan esensi bintang. Jika berhasil, ia akan menjadi Master Bintang 2 pertama dalam sejarah seluruh wilayah bintang. Meskipun gelar itu hanyalah gelar sekilas, faktor krusialnya adalah segudang manfaat yang didapat dengan menjadi seorang Master Bintang. Baru saja setelah naik ke alam raja kekosongan, ia dapat dengan jelas merasakan hubungan yang semakin erat antara dirinya dan bintang gelap yang jauh. Miliaran mil jauhnya. Terlebih lagi, dengan peningkatan kultivasinya, bintang gelap pasti sangat dikuntungkan. Meskipun ini tidak dapat disangkal, tetapi ia harus kembali ke bintang gelap untuk menyelidiki lebih lanjut. Yang Ke melepaskan indera ilahinya, diam-diam merasakan kondisi tubuh dharmanya. Sesaat kemudian ekspresinya berubah menjadi ekspresi yang sangat aneh. Ia dengan cepat melayang ke langit, menatap benua gantung dari atas. Sesaat kemudian tubuhnya bergemetar, dan ia berseru ngeri. Apa yang terjadi? Dia menatap benua gantung di bawah dengan tak percaya, bahkan matanya seolah-olah hampir keluar dari kepalanya.
karena perkembangan ini di luar dugaan dan imajinasinya. Ia tak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi pada tubuh dharmanya, memurnikan esensi bintang. Bukan berarti pemurnian dharma tidak berjalan mulus. Sebaliknya, ia merasakan pemurnian esensi dharma berjalan sangat mulus. Dia tidak tahu kapan dharma telah sepenuhnya menyerap esensi bintang ke dalam tubuhnya, menjadi penguasa bintang benua apung, sehingga aura dharmanya melonjak. Namun bukan itu inti masalahnya. Inti masalahnya adalah tubuh dharma telah menyatu dengan seluruh benua terapung, dan dia merasakan seluruh benua terapung di bawahnya telah menjadi tubuh dharmanya. Sambil mendongak, di salah satu ujung benua terapung, ia samar-samar melihat sebuah kepala besar yang samar. Meskipun belum sepenuhnya terbentuk, kepala itu sudah menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Di kedua sisi benua terapung tampak tanda-tanda terbentuknya lengan. Di ujung lainnya terdapat jejak 2 kaki. Benua terapung sekarang menyerupai raksasa, tertidur di kampaan. Jadi meskipun Yangke telah mengalami banyak badai, ia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah, dan keringat dingin menetes di dahinya. Apa yang sedang terjadi? Pikiran Yangke kacau balau, penglihatan dan persepsinya tak mampu menjelaskan pemandangan aneh di hadapannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, menenangkan pikirannya. Menutup mata, ia kembali dengan cermat merasakan situasi dengan tubuh dharmanya. Tapi tubuh dharmanya tetap berada di bawah tanah. Tampak tak berubah, tetapi memang telah menyatu dengan seluruh benua terapung. Terlebih lagi, di bawah pengaruh kehendak tubuh dharmanya, benua itu benar-benar berubah bentuk sesuai wujudnya. Kekuatan magis bawaan klan boneka batu. Mereka benar-benar ingin melahap dan memurnikan seluruh benua terapung. Yangke benar-benar terkejut dengan informasi yang kembali padanya. Sungguh prestasi yang mengerikan. Benua terapung mungkin tidak besar, tetapi radiusnya setidaknya 200.000 hingga 300.000 mil persegi. Jika tubuh dharmanya benar-benar dapat memanfaatkan kekuatan magis bawaan boneka batu untuk memurnikannya, ia akan menjadi raksasa batu. Kepalanya menjulang ke langit dan kakinya menghentak bumi. Dengan raksasa batu sebesar itu akan memberi orang rasa tertindas yang kuat hanya dengan melihatnya. Bahkan seorang ahli alam raja kekosongan mungkin tak punya pilihan selain melarikan diri jika berhadapan dengannya. Bayangkan, sebuah kepalan tangan yang lebih besar dari gunung menghantamnya. Jadi siapa yang mungkin selamat? Tidak mungkin. Yangke masih merasa seperti sedang bermimpi. Terkejut sekaligus gembira. Ia terkejut karena tindakan tubuh dharma telah benar-benar membuatnya kewalahan. Tetapi ia gembira karena jika berhasil, ia akan memiliki kekuatan dahsyat lainnya, yang bahkan lebih kuat daripada Xiao dan Liu Yan. Lagi pula, kehendak tubuh dharma mewakili kehendaknya sendiri. Meskipun hanya sebagian kecil jiwanya yang mengendalikan tubuh dharma, fakta bahwa tubuh dharma telah melakukan tindakan seperti itu yang membuktikan bahwa semua masih di bawah kendalinya. Berlatih teknik kultivasinya yang akan menenangkan pikirannya. Ia ingin tahu apakah gerakan tubuh dharma akan berhasil atau hanya angan-angan belaka. War! Suara dengungan tiba-tiba menggema di seluruh benua terapung, mengguncang bumi. Di tengah guncangan, suara gemuruh berirama bergema dari dalam benua terapung, seperti detang jantung. Setiap kali berdetak, bongkahan-bongkahan besar tanah hancur menjadi debu, menghilang ke dalam kehampaan. Jurang-jurang bergerigi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah, seolah-olah bayangan kiamat akan datang membayang di depan matanya, seolah-olah seluruh benua mulai terkoyak. Sehingga ekspresi Yangke seketika membeku. Ia mengamati dalam diam sejenak, lalu dengan cepat kembali tenang, menyadari bahwa inilah proses pemurnian benua terapung. Tanah yang hancur hanyalah kotoran yang tak berguna. Apapun yang berguna diawetkan, dikonsumsi, dan dimurnikan oleh tubuh dharmanya. Memurnikan seluruh benua, bahkan yang hanya berukuran 20 atau 300.000 mil persegi, biasanya mustahil. Namun tubuh dharmanya sebuah boneka batu, memiliki kemampuan bawaan untuk melahap dan memurnikan. Sekarang,
Ia adalah penguasa bintang benua terapung yang mengendalikan dan menguasainya. Berkat berbagai kondisi yang menguntungkan, ia mampu mencapai prestasi seperti itu. Jadi Yangke sangat gembira. Penemuan tubuh Dharma Yangke telah memberinya kejutan besar dan ia tak kuasa menahan rasa takjub. Pada saat ini, suara berirama itu terus bergema. Fragmentasi benua semakin cepat, menyusut dengan kecepatan yang nyata. Kepala dan anggota tubuh raksasa yang dilihat Yangke sebelumnya perlahan menjadi lebih jelas. Dengan kecepatan ini, kemungkinan hanya butuh 1 atau 2 hari bagi tubuh Dharma untuk sepenuhnya disempurnakan. Yangke berdiri di kehampaan, mengamati dengan tenang selama beberapa hari. Memastikan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya, ia akhirnya merasa tenang. Karena tak ada lagi yang bisa dilakukan, ia memanggil mutiara alam mendalam dan memasuki alam mendalam yang kecil. Ia melepaskan indera ilahinya dan tak lama kemudian ia bisa merasakan kehadiran Liu Yan. Liu Yan saat ini sedang menyendiri di suatu tempat, memancarkan aura yang mengerikan dan membakar. Sepertinya ia telah mengkonsumsi sehelai api sejati matahari dan sedang menyempurnakannya dengan tekun. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, menyempurnakan sehelai api sejati matahari saja merupakan tantangan. Tetapi setelah berhasil disempurnakan, kekuatannya akan meningkat. Jadi Yangke tidak memanggilnya, melainkan mengambil pohon abadi dari cincin spesialnya. Sebuah pohon muda setinggi 3 kaki dengan beberapa daun hijau subur. Tetapi hanya pada 1 daun. Setetes putih susu seperti embun menempel padanya, dan itu adalah esensi abadi. Ramuan penyembuh yang mampu mengubah tulang menjadi daging dan membangkitkan orang mati. Yangke mengeluarkan botok giok dan dengan hati-hati mengumpulkan tetesannya. Esensi abadi awalnya lahir dari pohon abadi dan dapat dikumpulkan segera setelah lahir, sehingga tindakannya tidak terpengaruh pada pohon itu. Pohon abadi yang legendaris adalah harta karun. Seluruh tubuhnya dari daun hingga zamrud, hingga akarnya dipenuhi dengan vitalitas yang luar biasa. Jika seseorang dapat memurnikan seluruh pohon, seseorang bahkan dapat mencapai keabadian. Hidup lama di langit dan kembali ke bumi untuk bertahan selamanya, tidak berubah dan abadi. Jadi itulah artinya menjadi abadi. Umur seorang prajurit Raja Kekosongan tingkat ketiga hanya beberapa ribu tahun. Dengan perawatan yang tepat, mereka berpotensi hidup hingga puluhan ribu tahun. Tetapi itu pun ada batasnya. Namun pohon abadi dapat memberikan keabadian kepada seorang prajurit. Memikirkan hal ini, nafas Yangke memburu. Setelah menatap pohon abadi itu cukup lama, Yangke tiba-tiba mulai menggaruk kepalanya. Ia tidak tahu bagaimana cara memberikannya. Bagaimanapun, ini adalah harta karun legendaris surga dan bumi, bahkan lebih berharga daripada teratai dewa hangat 7 warna miliknya. Jadi bagaimana ia bisa memberikannya? Meskipun harta karun itu tepat di depan matanya Yangke, namun ia hanya bisa menatapnya, membuatnya merasa sangat frustasi. Memiringkan kepalanya sambil berpikir, Yangke mencoba mengumpulkan pohon abadi itu dengan indera ilahinya. Lagi pula, begitulah cara ia mengumpulkan teratai dewa hangat. Karena keduanya adalah harta karun surgawi, selalu ada peluang. Namun betapapun Yangke mengerahkan indera ilahinya, pohon abadi itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia kemudian mencoba memanggil esensi sucinya untuk memurnikannya. Setelah beberapa hari, Yangke merasa sedih. Ia telah mencoba segala cara, bahkan sampai melap pohon abadi itu, tetapi ia tetap tidak bisa memurnikannya. Jika menelannya mentah-mentah juga tidak disarankan. Siapa yang tahu transformasi seperti apa yang mungkin terjadi setelah memakan benda seperti itu? Sudahlah, saya akan bertanya pada Yang Yan saat saya kembali. Dia sangat kuat, jadi dia pasti tahu sesuatu. Yangke hanya bisa mengesampingkan rencananya untuk sementara. Setelah menjelajahi alam mendalam kecil, Yangke memilih tempat untuk menanam kembali pohon abadi. Harta karun tertinggi surga dan bumi ini penuh dengan vitalitas. Jadi tidak perlu khawatir ia tidak akan bertahan setelah ditanam. Bahkan jika ia ditempatkan di bidang mati, ia akan tetap utuh.
Sekarang, pohon abadi itu berdiam di alam mendalam kecil, dan vitalitas yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh bumi. Dalam sekejap, Yangke merasa bahwa alam mendalam kecil lebih hidup dari sebelumnya. Pohon-pohon itu tampaknya telah menerima nutrisi yang luar biasa, tumbuh dengan cepat, bahkan seluruh dunia ini tampaknya telah terisi kembali, menjadi lebih lengkap dan sempurna. Melihat pemandangan ini, hati Yangke tergerak. Ia segera mengambil harta karun langka yang telah dipanennya dari tanah hilang dan dengan hati-hati menanamnya kembali di sekitar pohon abadi. Yangke sangat senang. Tanaman langka dan berharga ini beradaptasi dengan tanah dengan sangat cepat. Masing-masing memancarkan aroma yang semarak. Sepertinya saya bisa membuat kebun obat di sekitar pohon abadi. Renung Yangke. Kekayaan lembah obat hilang sepenuhnya berkat pohon abadi. Vitalitasnya memelihara tanaman langka dan berharga ini, memungkinkan mereka tumbuh subur. Kini, setelah pohon abadi berakar di alam mendalam kecil, dengan perawatan yang tepat, mungkin saja lembah herbal baru dapat tercipta. Memikirkan hal ini, Yangke mengambil tanaman pohon pemberian Lu Guinchen dan menanam beberapa tanaman obat tingkat raja kekosongan yang tampaknya sekarat. Beberapa hari kemudian, tanaman obat ini benar-benar hidup kembali. Dia ingat, semua tanaman obat ini dikumpulkan oleh Lu Guinchen sejak lama. Kaset obatnya telah sangat berkurang, sehingga hampir mustahil untuk dihidupkan kembali. Namun pohon abadi memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi Yangke gembira. Meskipun ia belum berhasil memurnikan pohon abadi dan mencapai keabadian, penemuan tak terduga ini tetap memberinya manfaat besar. Pada saat itu, Yangke mulai bekerja keras di alam mendalam kecil. Lebih dari sebulan kemudian, Yangke menatap hamparan luas di hadapannya dengan gembira. Berpusat di sekitar pohon abadi, ia telah menanam banyak tanaman obat ajaib. Terlepas dari kondisi sebelumnya, tanaman dan bahan obat ini yang dipelihara oleh vitalitas pohon secara mengejutkan telah bertahan. Dalam radius 100 mil, sebuah kebun obat telah terbentuk. Sepertinya jika saya mengumpulkan sesuatu di masa depan, saya bisa menanamnya di sini dan menggunakannya saat dibutuhkan. Dengan cara ini, kaset obatnya akan terjaga semaksimal mungkin. Seru Yangke dengan gembira. Kemudian dia menyebarkan kristal suci yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkannya dengan tinjunya, memungkinkan energi di dalamnya memenuhi seluruh ruang. Sementara vitalitas pohon abadi yang gemilang cukup untuk memelihara alam mendalam yang kecil ini. Tanaman ajaib dan bahan obat yang ditanam di sana membutuhkan energi spiritual langit dan bumi untuk tumbuh. Jadi kristal suci di masa depan kemungkinan akan menjadi pengeluaran yang signifikan. Setelah ini, Yangke meluangkan waktu untuk menyelidiki situasi di benua terapung. Selama periode ini, ia telah memeriksa secara teratur dan menemukan bahwa proses pemurnian dharma karyanya berjalan sangat lancar. Seluruh benua terapung telah menyusut lebih dari setengahnya dan raksasa batu yang membentang melintasi kehampaan telah menampakkan wujudnya yang agung, menciptakan rasa tertindas yang luar biasa. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin sulit untuk menyempurnakannya. Dan ia bertanya-tanya bentuk dharma kaya apa yang akhirnya akan dicapainya dengan menyempurnakan benua terapung. Namun, Yangke tidak terlalu khawatir, tetapi duduk bersila di kebun obat, menghirup aroma obat yang harum dari segala arah. Kemudian ia mengeluarkan sebuah benda bundar dari cincin spesialnya. Itu adalah inti dalam binatang langit yang mengejutkan. Ia telah setuju untuk pergi ke negeri yang hilang bersama Lolan, justru karena ia ingin mendapatkan inti dalam binatang langit yang mengejutkan. Binatang langit yang mengejutkan adalah binatang kuno. Penguasaan bawaannya atas kekuatan spesial menawarkan manfaat luar biasa bagi seorang pejuang seperti Yangke yang telah mengembangkan kekuatan ini. Di tanah hilang, ia telah menyempurnakan pusaran spesial, meningkatkan kekuatan spesialnya sendiri secara signifikan. Jika ia dapat memahami konsepsi artistik dan misteri yang terkandung dalam inti dalam binatang langit yang mengejutkan, ia pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi.
Jadi Yangke mengeluarkan kuali kekosongan ungu. Kemudian dia memanggil api kesadaran ilahinya. Jelas Yangke bermaksud memulihkan inti dalam binatang langit yang mengejutkan menjadi ramuan spiritual dan mengkonsumsinya. Ini akan memastikan penyerapan energi inti dalam secara maksimal. Untungnya, penjelasan sejati Do Alkimia berisi resep ramuan kuno yang menggunakan inti dalam binatang langit yang mengejutkan sebagai bahan utama. Ia juga tidak kekurangan bahan pelengkap lainnya. Waktu berlalu begitu cepat. 2 bulan lagi telah berlalu. Di luar benua Guantung, alis leluhur hantu berkerut. Ekspresinya gelisah dan ia dipenuhi gumaman batin. Lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak ia merasakan kemajuan Yangke hari itu. Namun Yangke belum muncul. Mungkinkah ia benar-benar gagal dalam kemajuannya dan binasa di bawah gempuran energi langit dan bumi? Jika benar, itu akan menjadi kasus kecemburuan surga terhadap bakat. Pada saat ini, leluhur hantu berdiri sendirian di kehampaan dengan rasa gelisah yang mendalam. Lagi pula dia baru saja setuju untuk bergabung dengan Sekte Linso, berniat memanfaatkan kemampuan para ahli alkimia tingkat Raja Kekosongan untuk meningkatkan kekuatannya. Jika Yangke mati, di mana dia akan menemukan Sekte Linso? Dia bahkan tidak tahu di mana Sekte Linso berada. Ningguang dan Sui Yue sudah pergi 2 bulan lalu karena Ningguang kewalahan dan tidak bisa menunggu di sini selamanya. Setelah berhari-hari menunggu tanpa hasil, dia harus kembali ke kamar dagang yang Luo untuk sementara waktu. Meskipun Sui Yue ingin tinggal, tetapi bagaimana Ningguang bisa mempercayaikannya untuk tinggal di sini sendirian? Bahkan dengan bantuan leluhur hantu itu tidak akan berhasil. Pada akhirnya, terlepas dari keberatan Sui Yue yang keras, dia membawanya pergi. Entah, Anda hidup atau mati. Mengapa Anda tidak keluar saja dan memberitahu kami? Leluhur hantu melompat-lompat dengan cemas, ingin segera bergegas ke benua terapung sekali lagi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Jilong dan yang lainnya telah bersabar menunggu, tapi sekarang wajah mereka muram. Mereka yakin Yangke pasti telah jatuh. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tetap bersembunyi? Hidup atau mati Yangke bukanlah urusan mereka, tetapi pohon abadi sedang dia harus mendapatkannya. Bajingan itu. Yi Donglem mengumpat dengan getir. Saudara Zi, saudara Su, saya pergi dulu. Kongfa berpikir sejenak sebelum berbicara kepada Sue dan Zilong. Dia benar-benar tidak punya kesabaran untuk membuang waktu lagi di sini. Sue melirik Kongfa dengan tatapan kosong dan tak bernyawa. Dia membuka mulut, seolah hendak mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak ada yang keluar dan hanya disahan. Setelah sumber energinya terkuras oleh kapal pemecah langit, Sue hampir mati kelelahan. Berbulan-bulan telah berlalu dan dia belum pulih. Sekarang dia tampak seperti diambang kehancuran. Sue mengabaikannya dan mengapa Zilong peduli? Dia hanya mendengus. Kongfa merasa malu, tersenyum canggung dan hendak memanggil kapal bintangnya untuk pergi. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah langit berbintang yang sebelumnya tenang, gelombang kekuatan yang tidak biasa tiba-tiba meletus. Kongfa membeku di tempat, menatap tempat itu dengan takjub. Alisnya berkerut. Detik berikutnya, gelombang kekuatan itu semakin kuat dan dalam waktu kurang dari 3 tarikan nafas, sebuah pusaran muncul di sana. Pusaran kekacauan? Kongfa merasa ngeri saat melihatnya dan ekspresi yang lain pun berubah drastis. Bahkan sosok-sosok kuat seperti leluhur hantu dan Zilong buru-buru mengaktifkan esensi suci mereka, siap melarikan diri kapan saja. Namun sesosok tiba-tiba muncul dari pusaran. Hei! Teriak Jilong Dongle, menatap sosok itu lekat-lekat. Seketika ia berteriak penuh semangat. Keluar! Bajingan itu akhirnya keluar. Jelas siapa lagi sosok yang muncul dari pusaran itu selain Yangke. Dalam sekejap tatapan semua orang menjadi membara, cukup untuk menembus kehampaan. Wah, ternyata Anda belum mati. Leluhur hantu tertawa terbahak-bahak. Energi hitam di sekelilingnya bergelombang, menunjukkan kegembiraannya yang mendalam.
karena Anda sudah keluar ikut saya. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.